Ya, terima kasih Bapak Pendeta Separ Supit yang saya hormati, para pendeta semua yang hadir pada malam hari ini, kemudian para pemuka agama dari berbagai agama juga yang turut diundang di sini. Kemudian yang saya hormati ini ada Pak Jenderal Fahru Rozi yang menyempatkan hadir, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Selain Pak Kapten, Pak Saugi, juga Ketua Panitia OC yang pasti luar biasa pekerjaannya, Pak Henry. Ustaz, terima kasih. Dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Ibu Lisa juga di belakang, sahabat sudah di Jakarta kemarin. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah menyiapkan acara ini. Acara safari ketika memasuki Christmas season yang kita sama-sama hadiri sebelum Christmas itu datang, tanggal 25 nanti, sekarang tanggal 20, 5 hari lebih awal. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan kepada semua rasa syukur bahwa kita tinggal di Jakarta, karena semua yang hadir di sini Jabodetabek, dalam suasana ketenangan, keteduhan yang mudah-mudahan terus kita bisa jaga, bukan hanya di ujung dan di akhir tahun, tapi juga sepanjang tahun di tahun-tahun yang akan datang. Lalu saya merasa bersyukur juga bisa selama kami bertugas di Jakarta bekerja bersama dengan pribadi-pribadi yang luar biasa, termasuk yang menjadi moderator di samping saya ini, Bapak Pendeta Separ Supit, yang kita melewati berbagai macam lika-liku tantangan ketika menjaga kerukunan antar umat beragama di Jakarta. Kita semua tahu, Bapak sekalian, merawat, menjaga itu sesuatu yang tidak tampak heroik. Kalau memadamkan itu kelihatan heroik. Ada api datang memadamkan, wah itu luar biasa. Tapi mencegah tidak muncul api, nah itu nggak kelihatan heroik. Jadi mereka-mereka yang bekerja selama kami bertugas di Jakarta adalah pribadi-pribadi mulia seperti Pak Separ Supit, yang kemudian kita bersama-sama bisa mewujudkan suasana Jakarta yang aman, teduh, damai. Yang pesan ini akan kita bawa untuk seluruh Indonesia ke depan. Jadi kami bersyukur, dan malam hari ini saya merasa bersyukur sekali bisa berjumpa dengan semua. Walau saya tidak mengira kemudian jadi dialog dan ada seperti acara desak Anies lagi. Kemana-mana saya didesak-desak terus ini. Tapi justru menurut saya inilah yang harus dibangun. Sebagai salah satu yang diberikan kepercayaan untuk menjadi calon, maka harus bersedia untuk berdialog dengan siapa saja yang memiliki kecintaan pada Indonesia, yang ingin menanyakan apa yang akan dikerjakan untuk Indonesia dan apa yang sudah dikerjakan untuk Indonesia. Dan itu adalah menurut hemat kami sikap bertanggung jawab. Kalau kita tidak membuka diri, justru menimbulkan pertanyaan, ada apa sehingga harus menutup diri? Kami merasa lebih baik membuka diri, dan ini menjadi kesempatan juga seperti disampaikan Pak Henry Usada tadi, kesempatan untuk sama-sama menunjukkan rekam. Dan saya berkali-kali menyampaikan, ini pesan yang selalu saya sampaikan jauh sebelum saya bertugas sebagai calon. Kami menyampaikan bahwa di dalam masyarakat ada banyak informasi. Ada informasi berdasarkan kenyataan, ada informasi berdasarkan imajinasi. Semuanya menjadi informasi. Jadi saya sampaikan, di dalam negeri yang sangat beragam ini, penting sekali bagi kita untuk selalu bisa menjaga selektif di dalam kita melihat informasi. Kenapa ini saya sampaikan? Ini Mas sekalian, kecepatan informasi itu tinggi sekali.
kita tinggal di Jakarta. Terjadi sebuah peristiwa di Sulawesi Utara, terjadi peristiwa di Sulawesi Selatan yang melibatkan antar umat beragama. Cepat sekali kabarnya sampai ke Jakarta. Dan ketika sampai ke sini, kita yang tidak memiliki informasi lengkap bisa mengambil kesimpulan A, B, C, D. Dulu informasi itu lewat pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa namanya? Namanya redaktur media, namanya editor. Fungsinya editor, dia menyaring, dia menseleksi, dia memastikan akurasi, dan dia diikat dengan kode etik jurnalistik. Sehingga ketika kemudian informasi itu tersebar ke seluruh publik, maka dia dipastikan memenuhi standar kode etik jurnalistik. Kita hidup di era di mana citizen itu bisa berbagi informasi secara cepat. Nah, di negeri yang amat beragam dibutuhkan kedewasaan di level apa? Di level individual, karena tidak lagi melewati editor, tidak lagi melewati satu sistem yang menjaga kode etik informasi. Itu sebabnya di tempat yang beragam selalu punya resiko yang lebih tinggi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, kami bersyukur bahwa Jakarta 5 tahun kemarin suasananya aman, teduh, damai, karena warganya pun menjaga suasana aman, tenang, dan damai. Nah, mungkin itu Pak Pendeta Sepasukin sebagai pengantar, dan kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau langsung saja, karena saya tahu ada beberapa kerinduan dari Bapak Ibu ingin berdialog langsung dengan Pak Anies Baswedan. Boleh angkat tangan kalau ada yang mau bertanya tentang apa saja. Oke, satu, mungkin 3 orang dulu pertama ya. Ada yang satu, ada yang oke. Bawa dulu mic ke sana. Mungkin sebut nama dan singkat saja supaya jawabannya jadi lebih leluasa. Ya, untuk para petanya, boleh silakan maju ke depan dan langsung menyebut nama dan dari mana. Silakan Bapak. Selamat malam Pak Syofat, selamat malam Pak calon presiden Pak Anies Baswedan. Perkenalkan, nama saya Immanuel De Freitas, saya dari PGRI. Pertanyaan saya langsung ke Pak Anies. Pertama Pak, selamat karena Bapak telah berhasil memberi sesuatu yang menyihir keluarga saya. Karena di keluarga saya itu ada 4 nenek-nenek manula, jompo, dan 1 anak saya masih kelas 3 SD. Yang sebelumnya itu kita tahu orang di zaman tua pasti itu pendukung yang bukan Bapak. Tetapi setelah debat capres kemarin, saya heran, kok nenek-nenek ini yang tadinya sangat fanatik bisa berbalik arah mendukung Pak Anies. Dan juga anak saya, jadi yang tua banget sama yang muda banget, gitu. Saya bingung kan, sampai tadi saya mau kemari, mereka bilang titip salam ya buat Pak Anies. Saya cuma lihat, serius, kenapa bukan dibawa? Ini untuk pendeta-pendeta, nenek-nenek enggak, saya bilang. Nah, pertanyaan saya, biasanya yang bisa mengubah seseorang itu adalah sesuatu dari dalam, ya. Kalau Pak Anies memang kalau pintar, gak usah kita ngomong lah, Pak Anies memang pintar dari PhD Amerika. Tapi orang pintar nggak bisa mengubah nenek-nenek. Biasanya yang bisa mengubah itu adalah dari dalam. Pertanyaan saya adalah, saya mau dapat spill dari Bapak. Apa sih filsafat atau falsafah spiritual Bapak? Filsafat spiritual atau falsafah spiritual Bapak. Karena inilah yang bisa membuat orang itu pergulatan seseorang. Ya, Pak, tenang aja. Untuk bisa menghadapi orang dan mengubah seseorang. Saya ingin itu Pak, ingin tahu. Karena dari dalam ini yang adalah kondisi yang mungkin Bapak bisa berikan ke kami. Terima kasih. Luar biasa. Baik, ada. Untuk selanjutnya silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan supaya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Anies. Saya Firda mau tanya, jika Pak Anies nanti suatu saat jadi presiden di 2024, apa yang akan Pak Anies lakukan? Apakah melanjutkan proyek IKN atau Pak Anies akan lebih berfokus kepada daerah yang menengah menjadi daerah lebih besar lagi, pemerataan daerah? Itu aja sih. Izin Kakak Firda dari mana? Dari Partai Nasdem. Oke, terus. Dari Berani Satu bersama Anies Baswedan menuju Indonesia Satu. Saya suka sekali dengan Wakanda nomor Indonesia Forever. Saya suka. Aminkan Indonesia. Oke, ada lagi? Kalau enggak kita pindah ke permen berikut. Untuk satu lagi ya Pak ya, untuk yang terakhir. Silakan. Selamat malam Pak Anies. Perkenalkan, nama saya Leader Siaturi. Saya salah satu pengurus agama. Yang ada pertanyaan saya, peran dari Presiden sebagai stabilisasi dalam para pemeluk agama, menyangkut juga satu peraturan undang-undang yang bisa dijalankan supaya masyarakat di bawah ada acuan hukum. Seperti apa undang-undang regulasi yang Bapak buat setelah Bapak jadi terpilih jadi Presiden 2024? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Maksudnya, sorry Pak Leader, maksudnya kalau Bapak terpilih undang-undang yang menjamin kebebasan beragama gitu? Betul. Oke. Ada undang-undang yang sampai sekarang kan yang masih bertolak belakang. 3 menteri, kebetulan di sini ada Jenderal Paroji dulu juga memutuskan satu undang-undang menjadi asuhan dibahas di DPR menjadi undang-undang supaya masyarakat itu tidak ada lagi saling kamu agama ini agama ini. Oke, saya Harus bisa. Saya boleh bantu yang Bapak maksudkan SKB 2 Menteri itu. Iya, Nomor betul. 8 dan 9 tahun Iya, 2006. yang sebenarnya tidak perlu itu, selalu bertentangan regulasi dengan undang-undang 1945 bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah memberikan suatu pertanyaan. Baik, saya kira tadi pertanyaan Pak Anies sudah catat, saya tidak perlu komentar. Dan yang kedua sudah. 3 ini ya. Yang ketiga aja yang saya mau sedikit perjelas, yang dimaksud Pak Leader, Pak Anies izin, yaitu SKB 2 Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, di mana itu menjadi semacam halangan bisa jadi baik, bisa juga disalahgunakan tentang pendirian rumah ibadah, di mana mesti ada 60 dan 90, itu kadang-kala suka disalahgunakan Pak, untuk kemudian kebebasan beribadah itu kadang-kala dimanfaatkan dengan SKB 2 Menteri itu. Nah, kira-kira nanti dari Pak Anies apa yang akan dilakukan untuk merevisi atau bagaimana, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau kami melihat dari pengalaman kami di Jakarta, ini pengalaman di Jakarta, tidak ada perubahan regulasi, tapi kita bersyukur sekali. Yang mandek-mandek 30 tahun, 40 tahun bisa selesai dan keluar IMB-nya dan bisa dilaksanakan. Jadi kami melihat yang sangat dibutuhkan kalau dari pengalaman kita, satu adalah bagaimanapun juga komitmen kepala daerah. Kenapa? Karena pada ujungnya seringkali harus berkomunikasi langsung dengan warga itu kepala daerahnya. Nah, banyak kepala daerah menurut saya dalam posisi tidak mau repot. Saya Pak harus datang langsung ketemu dengan warga dan berhadapan dengan situasi yang kalau bicara dialog itu Pak, dialognya agak hangat-hangat panas gitu Pak. Sementara kita harus tetap dingin Pak menghadapi itu semua. Nah, tapi saya termasuk man of dialogue Pak. Saya ini orang yang suka berdialog. Jadi saya tidak ada masalah dengan mau diungkapkan dengan sekasar apapun. Itu kan cara Anda. Yang penting substansinya. Dan itulah yang kemudian kami hadapi.
Lalu di dalam berkomunikasi, saya sering menyampaikan pengalaman saya sendiri, Pak. Saya pernah tinggal di Amerika Serikat, bersekolah di sana, kuliah di sana, dan saya pengurus Masjid Islamic Center di sana. Berkali-kali kalau panitia-panitia itu saya sering ketua panitianya di sana dan mengurusi satu Muslim di sana, yang kedua berinteraksi dengan warga sekitar, dan posisi sebagai minoritas di situ. Posisi saya sebagai minoritas di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Kristen, dan yang kita butuhkan pada waktu itu apa? Rasa tenang, rasa nyaman, rasa kebebasan untuk bisa beribadah. Dan ini saya sering sampaikan, apa sulitnya kita memberikan perasaan yang sama kepada semua yang ada di negeri ini. Dan jadi saya melihat, Pak, mungkin yang harus kita dorong justru pada eksekusinya, Pak. Eksekusinya. Karena kita sering sekali, Pak, ada masalah kita ubahnya di undang-undang. Sementara undang-undang itu jauh sekali dari lapangan. Sementara di lapangan kita nggak perkuat. Saya beri contoh. Adakah petunjuk untuk kepala daerah untuk menyelesaikan dispute IMB? Nggak ada. Adakah konflik resolution expert yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah? Tidak ada, Pak. Padahal ini semua persoalan di tingkat operasional. Jadi saya membayangkan dari Kementerian Agama, dari kementerian-kementerian yang relevan itu menyiapkan konflik resolution guideline, kemudian menyiapkan konflik resolution expert yang bisa menjadi penengah untuk mencari jalan keluar. Dan ini kami lakukan bukan hanya untuk urusan IMB, Pak. Urusan penataan kampung. Penataan kampung itu warganya dilibatkan, ahli dilibatkan, kemudian pemerintah dilibatkan, dan yang keempat mediator dilibatkan. Kira-kira begitu ya, Pak, yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Firda, soal perasaan saya sering sekali tanya IKN ini. Ada yang mau pindah ke Nusantara di sini? Yang ada yang mau pindah kan? Ini pertanyaan ini. Jadi begini, saya membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kita punya banyak keinginan. Pertanyaannya, apakah keinginan kita adalah kebutuhan? Bangsa ini memiliki sumber daya terbatas. Sumber daya kalau bahasa terus terangnya apa? Uang kita terbatas. Ini kalau mau terus terangnya, uang kita terbatas. Kalau uang kita terbatas, mau dipakai untuk memenuhi keinginan atau memenuhi kebutuhan? Kebutuhan. Kalau memenuhi kebutuhan, pertanyaan berikutnya, apakah membangun satu kota baru itu kebutuhan? Pertanyaannya, mau kita jawab. Kalau itu dianggap kebutuhan, mari kita alokasikan. Tapi kalau itu keinginan, menurut saya yang harus kita bereskan kebutuhan kita dulu. Kebutuhan kita, apa kebutuhan kita? Gak usah jauh yang di luar, yang di Kalimantan saja. Kalimantan, betapa banyak sekolah di Kalimantan yang statusnya rusak berat. Itu anggaran yang untuk perbaiki sekolah maju menurut saya. Warga Kalimantan yang tersebar di Kalimantan aja dulu nih, yang tidak memiliki fasilitas puskesmas banyak sekali. Cukup tak kita bisa alokasikan itu antar kota di Kalimantan. Bapak Ibu sekalian, nih contoh, kalau mau dari Pontianak ke Kalimantan Tengah nih, Palangkaraya, kemudian ke Banjarmasin, kemudian ke Samarinda, ada nggak jalurnya ke sana? Nggak ada. Coba bayangkan, kita baru bicara Kalimantan saja. Betapa banyak kebutuhan-kebutuhan di Kalimantan yang membutuhkan alokasi anggaran kita. Karena itu saya melihat gagasan tentang ibu kota sebagai sebuah keinginan itu sah. Tapi ketika kita punya kebutuhan
yang kebutuhan-kebutuhan itu belum bisa dipenuhi karena kendala anggaran, sebaiknya kebutuhan-kebutuhan itu dituntaskan dulu, baru kita menyelesaikan soal keinginan. Dan kalau itu dikaitkan dengan masalah di Jakarta, Bapak Ibu, masalah di Jakarta tidak akan selesai kalau statusnya tidak ibu kota, nggak selesai. Karena masalah di sini tetap harus diselesaikan. Justru menurut kami ini kesempatan Jakarta membuktikan. Saya beri contoh, Jakarta disebut sebagai kota yang mungkin disebut tenggelam, sinking city. Kalau Bu Firda lihat tahun 70-an yang disebut sebagai sinking city itu di mana? Tokyo. Tokyo itu disebut sebagai kota yang tenggelam. Apakah sekarang masih disebut? Tidak. Selesai. Bila ada kemauan, alokasikan sumber daya, bisa persoalan itu diselesaikan. Oke? Jadi gitu ya. Saya bisa jawabnya panjang nih, tapi cukup sampai sini. Makasih Pak Immanuel atas terima kasih sekali. I'm flattered Pak, titip salam untuk orang tua Pak Immanuel. Jadi begini Pak, ini kita semua adalah pribadi beragama, pribadi berreligius. Saya merasa bahwa perjalanan hidup kami itu perjalanan yang Tuhan atur, dan apapun yang disematkan kepada saya sebagai amanat, saya coba jalani dengan sebaik-baiknya, dan saya merasa ini sebagai sebuah kalau bisa dibilang saya pasrah total di dalam jalan ini. Saya tidak pernah mendaftarkan jadi gubernur Pak, dan tidak pernah membayangkan akan dicalonkan jadi gubernur, sama sekali tidak pernah bayangkan. Jadi ketika kemudian saya dicalonkan dan saya terpilih, maka apapun yang dikatakan orang, saya hanya berpikir saya kerjakan yang benar, saya kerjakan yang baik, biarlah nanti sejarah yang akan menilai, selalu gitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara, ya berbicara yang kita percayai Pak. Nah, kami di dalam gagasan kebijakan selalu menggunakan satu pendekatan yang sederhana, namanya keadilan Pak. Karena saya mempercayai betul kekuatan keadilan itu, bahwa bila kita bisa membangun suasana keadilan, kesetaraan, maka itu akan membuat semua menjadi tertib, baik dan aman, nyaman. Nah, jadi kalau ditanya filosofi spiritualnya itu, lalu Pak, begini Pak sekalian, kita itu harus bersenyawa dengan ide Pak. Dengan apa? Ide. Kalau Bapak bersenyawa dengan ide, Bapak ditanya spontan, akan keluar jawaban yang memang Bapak yakini kebenarannya. Karena Bapak bersenyawa dengan ide. Problem kita itu banyak dari kita memiliki ide, tapi kita tidak bersenyawa dengan ide yang kita katakan. Sehingga ketika ditanya instingtif, nggak keluar Pak. Nggak keluar, apalagi masa kampanye Pak. Masa kampanye itu banyak kita mengungkapkan rencana yang dititipkan, disusun oleh orang lain, disiapkan oleh orang lain. Lalu kita mengatakan, dan ketika mengatakan kita tidak bersenyawa Pak, itu yang mendengarkan pun bisa merasakan Pak, it's not coming out of his heart, it's not coming out of his mind, dan itu pasti bisa kerasa. Tapi kalau kita bersenyawa dengan ide, bersenyawa, maka ya kita otomatis kalau ditanya, ya insting yang keluar adalah yang kita yakini. Nah itu Pak, kalau Pak Immanuel menjadi sekarang sebagai seorang pendeta, pasti Bapak bersenyawa dengan ajaran Kristiani. Begitu Bapak ditanya, yang muncul ya pasti itu, dan itu pasti otentik. Makanya kalau di dalam komunikasi Pak, itu boleh aja orang berlatih, tapi akan terasa kosmetikal Pak. Akan ternyata kosmetikal. Latihan sering-sering itu nggak membuat kita menjadi kelihatan otentik. Kalau otentik itu apa? Otentik itu idenya betul-betul senyawa dengan diri kita. Itu yang kemudian menjadi otentik. Ini saya rasa ya salah satu hal yang mungkin
bisa menjadi refleksi. Dan saya juga sesungguhnya kemarin ketika acara debat itu ya menjawab saja, saya juga tidak membayangkan terjadi konversi begitu di keluarga Pak Immanuel. Mudah-mudahan ada banyak juga ya konversi di tempat lain. Terima kasih. Mungkin itu aja dulu Pak Immanuel. Terima kasih Pak Immanuel. Luar biasa ya. Jadi ada satu kekuatan inner man kira-kira dari Pak Anies yang bukan hanya kecerdasan tapi mampu merubah orang. Yang tadinya ragu-ragu menjadi lebih yakin lagi. Nah, ini ada satu ketulusan Pak Immanuel yang ada di Pak Anies sebenarnya. Kekuatan dari ketulusan itulah yang mampu untuk merubah. Jadi istilahnya kalau kita bicara dari pengetahuan ke pengetahuan, tapi kalau dari hati itu akan kena di hati juga. Jadi Pak Anies semakin diberkati Tuhan karena berjalan dan melayani dengan hati yang tulus. Amin. Tuhan memberkati. Di sini ada teman dari Gereja Kalvari, Pak Anies di sini. Oh ya. Yang Bapak sempat memberikan izin dan saya sempat ikuti. Saya tahu itu perhubungan itu, tapi lebih baik kalau ada yang dari Kalvari, bolehkah menyampaikan testimoninya sedikit secara singkat? Kami persilakan. Dan kemudian apa harapan dari Gereja Kalvari ke depan? Boleh siapa yang dari gereja? Oh ini ya. Mungkin secara singkat saja apa yang Bapak. Selamat malam, Anies. Ketika Bapak menjabat di DKI, Bapak memberikan semua rumah ibadah dana hibah. Apakah ketika Bapak nanti menjadi presiden di skala nasional akan memberikan dana yang sama, dana hibah untuk rumah ibadah? Terima kasih. Terima kasih Bapak dari Kalvari. Pertanyaannya memang sama Pak Gubernur Anies Baswedan ada satu kebiasaan yang tidak terjadi pada gubernur-gubernur sebelumnya. Dana ada tetapi sifatnya parsial, kalau kemudian diminta dikasih. Tetapi zaman Pak Anies itu bukan kalau diminta dikasih atau berbentuk sumbangan, tetapi merata didapat oleh semua tempat ibadah, yaitu bantuan operasional tempat ibadah. Dan ini menghadirkan rasa nyaman, kesetaraan kepada semua. Pertanyaan Bapak tadi kalau saya boleh bantu, kira-kira yang Bapak sudah lakukan di DKI, kalau Tuhan percayakan Bapak dan rakyat memilih jadi presiden, apakah Bapak akan lakukan itu atau bagaimana? Kira-kira begitu ya maksudnya. Mari. Ya, betul. Kita waktu di Jakarta kemarin ada BOTI, bantuan operasional tempat ibadah, dan juga bantuan untuk para pekerja keagamaan. Dua-duanya dapat. Nah ini bentuk sebenarnya tanggung jawab negara untuk membantu kegiatan-kegiatan keagamaan. Sama filosofinya dengan bantuan operasional sekolah. Itu membantu sekolah. Dan ini untuk membantu tempat ibadah. Dan ketika itu disusun, kami tidak membayangkan akan ada COVID. Dan ketika terjadi COVID, memang rekening-rekening tempat ibadah itu pada kempes. Karena tidak ada kegiatan keagamaan, lalu kemudian otomatis donasi ke tempat ibadah juga berkurang, dan dana itu ternyata dirasakan sangat bermanfaat. Kami berkeinginan Pak untuk bisa melakukan hal yang sama. Nah, yang kita harus takar adalah kapasitas fiskalnya. Tadi kalau saya sampaikan tadi antara kebutuhan dan keinginan dari Pak. Kebutuhan dan keinginan. Kita lihat takdirnya. Bila itu memungkinkan itu kita kerjakan. Tapi yang tidak kalah penting Pak, dari pengalaman kami, yang sering memberatkan bagi pemeluk umat beragama adalah renovasi tempat ibadah. Karena tempat ibadah terutama yang sudah berumur panjang itu seringkali sulit bagi umat untuk merenovasinya. Nah di situ peran negara itu dibutuhkan.
Jadi saya melihat di samping soal operasional, justru yang tidak kalah penting adalah membantu untuk biaya renovasi, terutama yang berusia tua, agar tidak rusak dan kemudian hilang begitu saja. Jadi kami berharap bisa, tapi kami itu selalu begini, semuanya dihitung dulu sebelum dijanjikan. Jangan sampai dapat tepuk tangan pas kampanye, kemudian dapat cibiran pas sudah eksekusi. Gitu. Kenapa? Karena tidak ditakar dulu gitu. Nah, kami akan takar dan bila itu memungkinkan kita akan kerjakan juga di level nasional. Begitu ya. Oh, luar biasa. Jadi intinya sabar, sedang dihitung, tapi apa yang sudah dilakukan di Jakarta, kalau Tuhan percayakan akan dilakukan dalam tingkat nasional juga. Kita beri aplaus bersama-sama. Masih ada lagi segmen terakhir. Pertama, izin Pak hadir dari Manado. Saya ingin kenalkan Profesor Ishak Pulukadang. Profesor Ishak Pulukadang ini mantan anggota DPD Dewan RI, juga guru besar ilmu politik. Beliau kemudian, oke, Pak Ishak, siapa lagi? Pak Sony Harsono, Pak Bovi Lori, oke, Pak Michael Lakat, Ibu Linda Guslo, ya, oke, secara singkat-singkat dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan dan khusus saya sampaikan terima kasih kepada Pak Supit mengundang saya malam ini. Kebetulan saya datang dari Tondano, datang ke Kemendikbud Pak. Saya tahun ini dijanjikan dapat dana hibah 4,5 miliar. Dijanjikan pada akhir tahun, sampai sekarang tidak dapat. Saya tidak tahu faktor apa itu. Kebetulan saya, terus terang saya orang Nasdem saya. Tapi saya sudah mendengarkan harus lewat takol katanya. Harus lewat takol katanya. Tapi perlu saya beritahu kepada Bapak Capres. Dulu waktu Bapak menjadi menteri, saya ingat ada kebijakan tentang PIK. Kalau dulu kan banyak yang dapat, tapi sekarang saya tahun ini hanya dapat 3 orang. Nah, kira-kira kalau Bapak jadi presiden lagi, bagaimana pemberian PIK ini kepada siswa-siswa? Program Indonesia Pintar. Ya, program Indonesia Pintar. Lalu yang paling menyakitkan saya adalah ketika ada kebijakan pemerintah merekrut guru-guru honorer di sekolah-sekolah swasta, maka lewat P3K, ya, lewat P3K, di yayasan saya ada 5 orang yang direkrut dan menjadi guru P3K, tapi tidak ditempatkan lagi di yayasan saya. Guru saya kan ada 20 orang, lalu ditarik 5 orang, dirampas 3 orang, 5 orang itu. Dan saya kelimpungan untuk mencari guru-guru yang sudah puluhan tahun menjadi guru di SMK saya. Kira-kira Pak punya kebijakan ke depan setelah jadi presiden, bagaimana seharusnya? Karena saya melihat ada diskriminasi antara penempatan guru-guru di negeri dan swasta. Dan kami sudah bicarakan tingkat nasional itu lewat persatuan guru-guru swasta. Baik, tapi tidak ditanggapi. Terakhir Pak, kalau saya mengamati untuk pemilu yang akan datang ini, selain masalah ekonomi, tapi ada masalah ideologi yang saya khawatirkan. Karena faktanya ada satu fraksi di DPR RI yang mengusulkan agar supaya inti Pancasila itu bukan sila ketuhanan, tapi yang disebutnya Trisila. Bagaimana Bapak punya pandangan tentang hal itu? Terima kasih. Baik, Pak Anies sudah catat, silakan. Saya mau kasih kisi-kisinya dulu ya. Kalau boleh yang bertanya, yaitu kita batasi kepada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, kerukunan, toleransi. Ya. Tapi tidak apa-apa tadi, jika dengan demikian, ini ada saja suplemen pengetahuan tambahan untuk
untuk desa kita. Terima kasih Prof. Silakan Pak Sony. Terima kasih Bapak Dewa. Selamat malam Mas Anies. Nama saya Sony Sudarso dari Deputi Agama Katolik. Mas Anies, kita ketemu di peresmian 6 rumah ibadah, satu-satunya universitas di Indonesia swasta Universitas Pancasila. Dan Mas Anies hadir di sana, dan saya ada di depan gereja Katolik. Saya menghampiri Bapak dan saya mengatakan, inilah presiden kita pada saat itu Bapak. Dan Bapak merangkul saya, kemudian Bapak memfoto kita berdua dan di Twitter Bapak saat ini. Yang ingin saya sampaikan Bapak, Yesus hadir membawa nilai-nilai moral, nilai-nilai etika. Di sisi lain, Bapak sebagai seorang akademisi, rektor, juga kita menjunjung tinggi etika akademik. Namun hari ini kita menyaksikan ada gap antara etika dengan pragmatisme di lapangan. Masyarakat kita, konstituen kita, kalau kita hadirkan, dia nggak tahu etika atau tidak membahas etika, bukan tidak tahu etika, tapi tidak knowledge untuk berbicara etika itu sedikit. Sehingga, wah ini kalau tidak ada uang transport, tidak ada uang saku, dia nggak datang juga, Pak. Sehingga etik itu tidak berlaku di bawah. Nah di sisi lain, saya tahu Bapak menjunjung nilai etika moral itu. Bagaimana Pak menyiasati paradoks antara etik dengan pragmatisme? Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu lembaga yang konon katanya akan diramping-rampingkan Pak, tapi kelembagaan itu akhirnya dilebar-lebarkan. Bagaimana Bapak nanti kalau jadi presiden, apakah mau merampingkan kelembagaan atau justru membesarkan atau mengemukkan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anies Presiden. Yang tadi, Michael, silakan. Singkat ya, langsung to the point. Selamat malam. Membuka sedikit. Shalom, selamat malam Pak Anies, calon presiden Indonesia 2024. Saya mau bertanya nih Pak, karena sejak 1945 Indonesia merdeka, baru pertama kali itu Jakarta mengalami Christmas Carol yang lagu Natal 3 hari lagi, coba 2019 ada di Jakarta. Pertanyaan saya, Christmas Carol itu yang acara-acara rohani, lagu-lagu Natal di Jalan Sudirman Tamrin. Karena saya beberapa kali di Singapura, suka di Orchard Road ada. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika Bapak jadi presiden itu masih berlaku nggak? Bahkan bisa ke seluruh Indonesia ya Pak? Karena jujur, kami bangga loh Pak, terjadi itu jarang-jarang ada dan nggak pernah ada. Hanya Bapak yang bisa, Bapak yang ajaib pada waktu 2019. Saya 2020 udah COVID ya, jadi nggak bisa ya, karena nggak bisa kumpul-kumpul. Nah itu pertanyaan saya aja. Terima kasih. Apakah bisa ada lagi? Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam Anies, nama saya Michael. Kalau dengar Pak Anies bicara itu sangat menjijukkan hati. Jadi kayak notis, karena selalu kata-katanya membawa damai. Poin yang perlu saya pertanyakan Pak, kalau orang bilang tadi kalau Pak Anies jadi presiden, kalau saya mau bertanya pada tanggal 20 Oktober tahun 2020 ketika Pak Anies sudah ada di Istana Negara selaku presiden. Amin. Berarti sudah pasti ya. Kira-kira dengan tagline Bapak bahwa membawa perubahan, skala prioritas apa perubahan yang akan Bapak lakukan saat Bapak pertama ada di Istana Negara? Terima kasih. Yang terakhir Pak Pendeta Bofilori.
Saya sebetulnya tidak mau bertanya, cuma barangkali pada kesempatan ini kami sudah seharusnya menyampaikan terima kasih kepada Pak Anies. Terima kasih yang tulus dari kami. Saya di DKI Jakarta ini memimpin 96 sinode gereja. Dan kemudian kami kenal persis kepemimpinan Pak Anies. Kami dekat dari 7 dan 8 aras yang ada di DKI Jakarta itu dekat dengan beliau. Dekat dengan beliau. Dan pada waktu barangkali bulan-bulan terakhir beliau ada di DKI, kami undang beliau untuk datang di Rapimnas dari PGLI DKI Jakarta. Beliau karena kesibukan yang begitu padat, sehingga beliau tidak dapat memenuhi undangan kami. Sebetulnya pada kesempatan itu dari ketua-ketua sinode dan pendeta-pendeta mau menyampaikan terima kasih langsung kepada Bapak Anies Baswedan. Itulah sebabnya kami datang di sini ada kurang lebih 40 dari kepengurusan PGLI DKI Jakarta hadir, Pak. Pada kesempatan ini sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Saya sudah 2 kali jadi koordinator BOTI, koordinator penyaluran dana hibah BOTI 2021 dan yang sekarang sedang berjalan 2023. Dari apa yang Bapak sudah berikan kepada gereja-gereja, ini sangat-sangat membantu. Sangat membantu. Pada masa COVID, ada pendeta-pendeta yang datang kepada kami sambil menangis, kemudian mengatakan, terima kasih Bapak. Oleh karena kami mendapat uluran tangan dari pemerintah DKI Jakarta, Bapak pimpinan dari Pak Anies. 1.309 gereja mendapat bantuan sampai hari ini dan sedang berproses. Dan sebabnya sekali lagi dari hati yang paling dalam ini mau menyampaikan sekali lagi terima kasih buat Pak Anies. Terasa presiden. Kami akan terus mendukung Pak Anies karena kami percaya bahwa itu punya kekuatan yang sangat luar biasa kuatnya. Kami berkontribusi untuk mendukung dan mendoakan Pak Anies agar Tuhan berkenankan menjadi presiden. Dan kemudian BOTI barangkali seperti apa yang sudah dikemukakan beliau tadi, akan ada hitung-hitungan kalau beliau jadi presiden, ini akan BOTI akan dirasakan oleh gereja-gereja di seluruh Indonesia. Ya, Pak, terima kasih. Dan kemudian gereja-gereja yang diberikan izin oleh beliau IMB itu kami sebagai saksi. Jadi kalau Anda mendengar ada teriakan-teriakan hoax yang mengatakan bahwa beliau tidak melakukan itu bohong. Dan kami menyaksikan sendiri bahwa beliau berkontribusi untuk gereja-gereja yang ada di DKI. Salah itu ada lebih 50 gereja di masa kepemimpinan beliau mendapat izin yang selama ini dalam kepemimpinan beliau itu betul-betul dirasakan oleh gereja. Doa kami, semoga Tuhan memberikan kekuatan kesehatan buat Pak Anies dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Luar biasa. BOTI diberikan dengan bertahap. Pertama yang dapat adalah operasional gereja, kemudian marbot ya, atau pekerja gereja.
tahun berikut tambah lagi yang dapatnya guru sekolah minggu. Kemudian tahun berikut, sebelum Pak Anies menyelesaikan tugas, saya ingat persis, kira-kira ada 3 bulan atau 2 bulan, beliau sempat juga menyetujui untuk tahun ke depan, sekalipun beliau sudah tidak gubernur, tapi sudah menyetujui, di mana pendeta-pendeta dan gembala sidang juga mendapat bantuan pergerak. Ini izin Pak, ini belum diketahui, jadi saya hanya sekedar melengkapi saja. Jadi betapa sudah tidak gubernur pun masih membantu kita sekalian. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada tambahan buat pendeta, buat pendeta poster dan sekolah minggu mendapat BPJS ketenaga kerjaan. Jadi biarlah ini berita-berita benar dan baik. Marilah kita teruskan ini kepada jemaat kita, kepada orang-orang lain, bahwa tidak benar yang lain, bahwa yang benar adalah yang kita saksikan malam hari ini. Kami persilakan Pak Anies akan menanggapi. Saya jawab dari Prof. Ishak dulu ya, Pak. Prof. Ishak menanyakan soal PIP, bagaimana PIP dilanjutkan, Pak. Jadi program Indonesia Pintar itu bantuan untuk siswa-siswa prasejahtera yang ada di seluruh Indonesia. Itu akan memang itu program sudah berjalan panjang, akan diteruskan. Nah, Prof. Ishak ini mengangkat satu urusan yang dirasakan oleh banyak sekolah swasta, yaitu guru-guru yang diangkat setelah dia diangkat menjadi guru atau pegawai P3K ya, pegawai dengan perjanjian kerja, lalu harus bekerja di sekolah negeri. Saya termasuk yang heran, Pak. Kenapa? Bukankah sekolah negeri dan sekolah swasta sama-sama mendidik anak Indonesia? Bukankah orang tua yang anaknya di swasta dan di negeri sama-sama bayar pajak untuk Indonesia? Kenapa harus menjadi pegawai di sekolah negeri? Jadi dikotomi ini harus selesai. Dan pemerintah itu tidak boleh melihat swasta itu sebagai kompetitor, apalagi sebagai lawan. Gak boleh. Kalau tidak ada sekolah swasta, apa yang mau kita jelaskan pada rakyat Indonesia ketika anak-anak itu tidak dapat bangku sekolah di sekolah-sekolah negeri? Sekolah swasta hadir membantu, apalagi sekolah swasta yang sudah berdiri sebelum Republik ini berdiri. Banyak sekali yang sudah berdiri sebelum Republik ini berdiri. Itulah sebabnya kenapa kami berencana memberikan pembebasan PBB pada sekolah-sekolah, supaya sekolah-sekolah termasuk sekolah-sekolah yang berada di pusat kota yang dulunya PBB-nya murah, karena sekarang di pusat kota jadi mahalnya nggak kira-kira, dan itu membuat mereka harus membebankan kepada siswa. Jadi Pak, kebijakan ini kami rencana akan ubah sehingga semua guru bisa tetap mengajar di tempat mereka dulunya dikembangkan, yaitu di sekolah-sekolah swasta. Amin. Pancasila final harga mati, nggak usah diubah-ubah. Titik. Udah selesai. Jadi saya rasa ini dialog akademik itu ya biarkan para akademisi, tapi jangan masuk di wilayah publik. Dan saya rasa final sudah 5 sila, titik, nggak perlu diskusi lebih jauh, Pak. Kemudian saya akan jawab dulu Ibu Linda ya tadi ya. Iya. Ya, di sini. Ibu Linda. Linda Guslo. Ya, memang begini. Saya melihat wilayah publik itu wilayah yang boleh digunakan secara setara oleh warga negara. Jadi ketika menyongsong hari besar sebuah agama, maka pemeluk agama itu bisa menggunakan ruang publik untuk menyongsong hari besarnya, bukan hanya di wilayah private. Dan ini berlaku untuk semua.
Jadi bila Ibu tadi menceritakan Christmas Carol di 2019 kita mulai. Di 2018 umat Islam merasakan yang sama, Bu. Karena sebelumnya nggak bisa takbiran keliling. Dan bagi pemeluk agama Islam mau lebaran nggak bisa takbiran keliling itu kayak nggak lebaran, Bu. Betul nggak, Dok? Lebaran. Jadi saya sampaikan ini untuk semua. Ketika menjelang hari besar Nyepi Hindu itu ada ogoh-ogoh. Dan ogoh-ogoh diberikan tempat juga di Jakarta, sehingga umat Hindu merasa inilah rumah kami juga. Jadi kesetaraan itu untuk semua agama, sehingga semua merasa wilayah publik ini wilayah kami, bukan hanya wilayah 1-2 kelompok agama saja. Dan prinsip itu yang harus diterapkan. Dan wilayah publik tidak hanya Jakarta, wilayah publik ada di seluruh Indonesia. Jadi itu yang harus bisa kita tegakkan sama-sama. Nah, jadi prinsip ini sekalian yang perlu kita pegang. Kemudian Pak Michael tentang apa prioritas utama? Ya, Pak Michael. Begini, nomor 1, Pak, untuk dalam pemerintahan perintah tegas. 1, hentikan konflik of interest. Semua pejabat yang memiliki konflik of interest selesai di sini. Yang kedua, kembalikan prinsip meritokrasi di dalam promosi jabatan sipil, militer, polisi, dan semuanya. Kembalikan. Apa artinya meritokrasi itu? Yang berprestasi yang dapat posisi. Itulah meritokrasi. Karena tanpa ada meritokrasi yang rugi negeri ini. Jadi dan itu bukan hanya sipil, tapi juga TNI, juga polisi, meritokrasi. Lalu semua cabang olahraga, semua cabang prestasi gunakan prinsip meritokrasi. Karena meritokrasi itu, jadi kami membayangkan meritokrasi menjadi gerakan nasional. Bapak Ibu sekalian, pernah dengar kita juara panjat tebing 1 orang? Pernah dengar juara dunia nih? Menang Olimpiade Science 1 orang. Olimpiade Science. Ini semua jenis sport itu tidak bisa pakai orang dalam, Bapak Ibu. Tidak bisa. Bapak mau kirim anaknya ikut Olimpiade, harus betul-betul anak itu menang Olimpiade, betul-betul jago matematika, betul-betul jago fisika. Tidak bisa di titik-titikkan itu. Tapi kalau kita kompromi meritokrasi, maka negeri ini rusak. Itu yang terkait internal. Yang terkait eksternal, maka tim reformasi tata niaga kebutuhan pangan di Indonesia. Karena harga kebutuhan pangan yang luar biasa mahal. Itu salah satu hal awal, Pak Michael, yang ingin kita lakukan. Pak Sony, terima kasih Pak Sony Soeharto. Saya jadi ingat, iya, itu peristiwa 2019 atau 2018 ya, 2020 ya, sebelum COVID tapi itu Pak. Sedang COVID ya waktu itu. Jadi begini, Pak Sony ini mengangkat tema yang menarik sekali. Ada etik, ada praktek, dan kita akan ketemu dilema-dilema di situ. Gini Bapak sekalian, dalam kenyataannya, ketika kita berada dalam posisi memimpin, tadi saya sampaikan harus punya ideologi. Ideologi itu nilai. Nilai itu harus dipegang dan kita harus bersenyawa. Saya menggambarkannya sebagai sumbu vertikal, Pak. Ethics itu bicara tentang, atau nilai itu bicara tentang benar, salah. Ini harus pegang. Kemudian kita bicara tentang manfaat, horizontalnya baik, buruk. Kita ingin keputusan kita
secara nilai benar, secara manfaat baik. Itu satu kuadran, Pak. Itu kuadran yang kita ingin ideal. Tapi kita akan ketemu situasi, Pak, di mana kita harus mengambil keputusan benar, tapi dampaknya tidak baik, tapi benar. Ini kuadran satu lagi nih, Pak. Terus ada kuadran satu lagi, seberangnya tidak benar, tapi baik. Ini kenyataan. Yang kita tidak boleh masuki yang kuadran bawah ini, Pak. Sudah tidak benar, tidak baik pula. Oke? Yang kuadran paling ke atas kanan tidak ada perdebatan, benar dan baik. Semua orang pasti setuju. Tapi yang benar tapi tidak baik, atau tidak benar tapi baik, itu judgment. Nah, ketika seseorang memiliki nilai dan memegang teguh nilai, ketika dia mengambil keputusan yang situasinya mengharuskan ada kompromi, dia bisa kembali lagi ke nilai. Tapi kalau seseorang tidak punya nilai, maka ketika dia melakukan kompromi, dia akan kompromi lebih jauh, dan dia akan off dari orbit yang seharusnya. Ya, kemudian dia akan melencengnya jauh. Tapi kalau punya nilai, harus kompromi, kembali lagi. Itulah kenapa pegangan itu penting. Nah, di dalam mengambil keputusan, kita selalu mempertimbangkan manfaat dan kerugian, tapi juga benar dan salah. Nah, itu yang lalu pengalaman kami, Pak, bagaimana cara ambil keputusan? Saya pegang 4 dimensi, Pak. 1, keadilan. 2, kepentingan publik. 3, data, ilmu, common sense. 4, aturan. Urutannya gitu, Pak Soni. Nah, banyak dari pejabat di pemerintah itu urutannya dibalik, Pak. Nomor 1, aturan dulu. Nah, banyak aturan kita yang tidak berkeadilan, Pak. Banyak aturan kita yang nggak masuk akal. Oke? Lalu terus gimana kita meletakkan akal sehat, Pak? Saya pernah ngalamin, Pak, mau menaikkan UMP, upah minimal buruh di Jakarta. Aturannya kenaikan upah buruh itu hanya 0,8%. Aturan yang baru. Rata-rata di Jakarta itu 8%. Bayangkan, saya katakan saya tidak mau pakai pendekatan ini. Saya pakai prinsip keadilan, kepentingan publik, data, baru peraturan. Nah, disitulah kemudian saya merasa, Pak, semakin kompleks organisasi, semakin tinggi posisi, maka semakin penting memegang etik. Karena dia akan menjadi semacam rujukan untuk semua pengambil keputusan di bawahnya. Tapi kalau yang di atas, Pak, tidak memegang etik, maka yang di bawah akan sulit. Karena etik itu justru kenapa? Karena pekerja makin tinggi, makin abstrak. Makin turun posisinya, makin konkret job description-nya. Makin konkret. Makin ke atas, makin abstrak. Bapak kalau di perusahaan, CEO itu, Pak, kalau ditanya apa job description-nya, abstrak, Pak. Dia semua urusan ada, Pak. Tapi kalau Bapak tanya kepada seorang kepala kantor apa job description-nya, dia bisa jelas. Job description saya 1, 2, 3, 4. Semakin tinggi posisi dalam organisasi, semakin abstrak, semakin kompleks. Dan di situ kenapa etik itu menjadi penting. Jadi jangan pernah anggap enteng soal etik itu. Dan saya sependapat, Pak, dengan itu. Kemudian pertanyaan kedua soal lembaga yang membesar. Saya termasuk yang mempercayai begini. Kembangkan dulu isinya, baru bicara wadahnya. Lah kita ini senang bikin wadahnya dulu, baru isinya, Pak. Wadahnya dibuat dulu, wadahnya dibongkar, dibesarkan, isinya itu aja. Buat apa kemudian? Menurut saya, dan saya mendengar keluhan banyak sekali yang terkait yang Bapak sampaikan. Walaupun Bapak tidak sebut nama lembaganya gitu, Pak, tapi saya sudah terbayang. Menurut saya genjot isinya, ya. Terakhir, Pak Bofiror, terima kasih banyak.
kami bersyukur. Jadi begini Pak, kalau boleh saya reflektif sebentar. Kalau Bapak tadi menyampaikan terima kasih, saya juga ingin sampaikan terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk diberi umur panjang. Karena itulah doa saya ketika saya memulai di Jakarta Pak. Bayangkan Bapak Ibu memulai sebuah tugas dengan diberi label yang luar biasa bervariasi. Label itu tempelkan secara masif, terus menerus. Dengan saya tidak memiliki kekuatan ekonomi untuk membayar media dan bukan membayar media langsung, membayar operasi komunikasi. Jadi waktu itu doa saya adalah berikan saya umur panjang sehingga semua pernyataan-pernyataan itu nantinya bisa dibantah dengan kenyataan-kenyataan yang ada di Jakarta. Tapi saya yang membutuhkan umur panjang karena itulah, dan Tuhan memberikan itu. Saya bersyukur tuntas, dan terus terang kebahagiaan kami adalah ketika melihat Bapak bahagia. Kebahagiaan kami itu ketika melihat rakyat merasakan kebahagiaan. Dan Pak, saya selesai di Jakarta itu tanggal 16 Oktober. Dan tanggal 9 Oktober Pak, itu momen yang saya tidak bisa lupakan Pak Pendeta, yaitu ribuan rakyat miskin kota berkumpul di Kota Tua melakukan perpisahan karena mereka merasakan akhirnya kami bisa berdagang tanpa diusir-usir, akhirnya kami bisa tinggal di rumah kami tanpa pernah takut untuk digusur, akhirnya mereka kampung-kampung kumuh itu ditata. Dan saya bilang saya terharu sekali karena saya tidak pernah membayangkan yang menjadi kebijakan itu dirasakan seperti ini. Termasuk juga ketika tadi Bapak bercerita, kami terharu mendengar betapa hal yang dikerjakan yang menurut kami sudah seharusnya dikerjakan oleh negara. Dan kemudian tadi Bapak sampaikan, jadi kalau boleh saya berharap, kami berharap agar kabarkan kenyataan sesuai dengan apa adanya kepada seluruh warga di Indonesia, sehingga tidak kemudian menilai berdasarkan imajinasi yang bahasa sopannya, kalau bahasa kurang sopannya hoax, tetapi menilai berdasarkan kenyataan. Dan kami berharap nanti Indonesia bisa lebih baik, adil, makmur untuk semua dalam arti yang sesungguhnya. Begitu ya, Bunda. Terima kasih. Oh, luar biasa. Kita beri aplaus sama-sama.